Terima kasih. Oke, selamat datang di podcast kami dengan saya Iman Edesna Dwi Antara, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu topik penting yang sering kita dengar namun jarang kita renungkan, yaitu keadilan dan akses pendidikan bagi siswa dari kelompok bahasa minoritas di Indonesia. Bersama saya sudah ada satu rekan saya, silakan perkenalkan. Nama saya Edi Bagus Kanaka Wedana. Oke, kita akan coba mulai dari hal yang paling mendasar. Nah, sebenarnya tantangan akademik yang mereka atau kelompok minoritas ini hadapi apa sih sebenarnya? Sebenarnya permasalahan ini ada di beban ganda. Jadi siswa ini bahasa ibunya itu bukan bahasa Indonesia. Jadi mereka harus mempelajari dua hal sekaligus, yaitu konsep mata pelajaran dan bahasa yang diantarkan oleh guru tersebut. Nah, sedangkan siswa-siswa lain itu sudah memahami bahasa Indonesia dan mereka hanya fokus satu, yaitu konsep mata pelajaran. Jadi di sana bisa terlihat kemampuan berpikir akademik yang berbeda. Seperti itu. Oh, berarti mereka itu lebih sulit memahami bahasanya ketimbang pembelajarannya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Gini, otak bisa bekerja lebih keras jika kita menerima informasi dalam bahasa yang berbeda. Jika mata pelajaran disampaikan menggunakan menggunakan bahasa yang berbeda tanpa bantuan bahasa ibu, itu akan membuat mereka lebih sulit dalam berpikir. Nah, di sana pun terlihat nilai pun turun. Itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, selain dampak akademik, saya juga sempat mendengar bahwa dampak psikologis juga cukup besar pengaruhnya. Mungkin bisa dijelaskan? Ya, bisa dibilang seperti itu. Banyak siswa yang tertekan secara emosional ketika guru menjelaskan tetapi siswa tidak mengerti apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Nah, di sini siswa akan merendah diri, seperti tidak bisa menjawab, takut salah ucap, dan lain sebagainya. Di sini siswa akan cemas terhadap bahasa, takut terhadap bahasa tersebut. Di sini siswa akan memilih berdiam diri, dan ini tidak bisa dibiarkan dikarenakan takut mengganggu kehidupan sosial dalam sekolah. Saya bisa bayangkan sih betapa sulitnya menghadapi sekolah yang seharusnya penuh semangat, tetapi malah dipenuhi oleh rasa takut tersebut. Ya, bisa dibilang sebenarnya bahasa itu identitas ya. Ketika siswa itu bahasa ibu siswa itu tidak dihargai, berarti si siswa ini merasa tidak dihargai juga. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih besar, yaitu tentang marginalisasi sistemik. Mungkin bisa dijelaskan? Marginalisasi sistemik itu seperti kurikulum pendidikan
atau praktik pengajaran yang tidak menguntungkan posisi siswa sebagai yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa sehari-hari. Nah, kebanyakan kurikulum di Indonesia ini jarang menggunakan sistem transisi bahasa tersebut. Nah, kebanyakan di sekolah di sini itu mengedepankan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahkan ada yang berpandangan bahasa daerah tersebut menghambat sistem pendidikan, padahal tidak. Padahal itu adalah jembatan untuk seperti untuk bisa mengertikan mahasiswa. Nah, jadi solusi apa yang dapat kita terapkan agar pendidikan kita bisa lebih adil? Ada tahapannya. Kita bisa menerapkan pendidikan transisional. Jadi bahasa yang sering digunakan oleh siswa tersebut adalah bahasa daerah. Setelah itu mereka mempelajari bahasa Indonesia secara bertahap. Nah, setelah itu guru itu bisa mengajari pendekatan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dibarengi dengan transisional yang saya bilang tadi, dan membuat kebijakan tentang bahasa daerah sebagai aset, bukan hambatan. Seperti itu. Sampailah kita di penghujung acara podcast pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya Ima Dedes Nadwi Anggara dan rekan saya Ada Bagus Kanaka Wedana. pamit undur diri. Sekian, terima kasih.